Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Welcome back to Halitech. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan bahas apa saja yang perlu diperhatikan saat membeli laptop. Ya teman-teman, karena beberapa waktu lalu adik saya itu minta recommended masalah laptop teman-teman. Terus dia bilang kayaknya brand A itu lebih baik dari brand B, kata teman saya gitu. Oke teman-teman, gimana sih memilih laptop yang baik, laptop yang tepat untuk kita pakai dan juga dengan harga yang sesuai. Oke teman-teman, di kali ini saya akan bagi dua jenis laptop teman-teman. Ya, dua jenis laptop. Yang pertama itu laptop dengan menggunakan beberapa peripheral dari brand lain, dan juga laptop dengan hampir one brand. Gak semua tapi hampir one brand. Atau satu brand dia semua, tapi hampir ya, bukan seluruhnya. Yang pertama itu yaitu laptop yang menggunakan beberapa brand di dalamnya, periferalnya, yaitu ya laptop seperti Asus, Acer, kemudian Lenovo, HP dan lain-lain. Itu menggunakan periferal yang berbeda. Yang kedua yaitu laptop yang hampir one brand semua teman-teman, yang hampir laptopnya itu menggunakan satu brand. Contohnya itu adalah MacBook ya, keluaran dari Apple ya, keluaran dari Apple itu hampir semua yang digunakan one brand. Jadi saya tidak akan bahas yang one brand ini, tapi yang biasa aja, yang biasa kita beli di pasaran, memang digunakan untuk orang-orang yang memang tersenggol budget ya. Jadi teman-teman, beberapa, apalagi orang tua kita ya teman-teman, beberapa orang itu sering menyebutkan kayaknya Acer tuh lebih bagus dari Asus, atau HP itu lebih bagus dari Lenovo, dan sebaliknya teman-teman. Banyak orang berpendapat seperti itu. Tapi menurut saya, dan selama saya pelajari tentang laptop itu ya sama aja semua teman-teman. Kalau dia kita bandingkan secara rate yang sama. Contoh seperti ini. Kalau dia pakai Intel, kita hitung dari Intel dulu, kita ukur Intel atau prosesornya AMD gitu ya. Kita bandingkan dengan prosesor yang sama. Contoh, menggunakan Intel Core i3 Gen 10. Semua laptop yang menggunakan Intel Gen 10, Intel Core i3 Gen 10, itu kan menggunakan Intel, dan itu bukan barang yang dibuat oleh si Lenovo, si HP, si Asus, si Axio, Acer dan lain-lain. Yang mereka semua memang memakai brand dari si Intel atau memakai brand dari si AMD. Contoh pakai AMD Athlon mungkin. Jadi prosesor itu semua sama. Tidak ada kualitas yang dipakai oleh si Acer itu lebih baik. Mungkin Celeronnya yang ada di si Acer dengan Celeron yang ada di Lenovo itu lebih baik si Acer. Enggak gitu teman-teman. Jadi karena mereka dibuat itu dalam satu pabrik dan mungkin satu cetakan, dan mungkin mereka cetakan yang berdekatan serinya. Mungkin ini di hari ini mereka satu cetakan seperti ini, bersebelahan. Jadi yang kedua, mereka mungkin pakai harddisk dari Seagate, Barakuda. Semua laptop itu kan pakai Seagate, Barakuda gitu. Jadi harddisk ya teman-teman itu sama, yang ngeluarin Seagate gitu. Atau RAM, kemudian SSD, mungkin kalau pakai SSD, speaker ya, speaker teman-teman, speaker biasa pakai Dolby gitu ya. Itu semua rata-rata pakai itu. Jadi apa sih yang membuat harganya itu berbeda, padahal dia pakai prosesor yang sama gitu ya? Kenapa orang lebih bilang
dengan prosesor yang sama kedua laptop A dan B, tapi orang-orang tuh bilang B yang lebih baik tuh. Cuman satu alasan, racikan tadi. Dengan harga kita buatlah 5 juta ya teman, laptop A dengan laptop B dengan menggunakan prosesor yang sama, tapi dia memberikan racikan yang berbeda tuh. Oke, mereka pakai sama-sama SSD gitu, tapi si A pakai 250, si B pakai 120. Tapi untuk RAM-nya dia pakai kan di sini 4 GB, di sini 8 GB. Jadi itu harganya memang sudah standar seperti itu. Jadi kita hanya perlu melihat racikannya, bukan melihat mereknya. Merek itu hanya berperan pada motherboard, dan motherboard itu saya rasa semua brand yang sudah terkenal yang teman-teman sering pakai gitu ya, itu sudah sesuai dengan standarnya. Saya rasa itu tidak akan berpengaruh kepada racikannya. Tinggal lagi teman-teman yang harus perhatikan adalah racikan dari periferal yang dimasukkan ke dalam laptop tadi. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Banyak-banyak membaca, banyak-banyak menonton YouTube tentang video-video tentang teknologi yang membahas tentang laptop, baru teman-teman beli laptop. Bukan berarti oh ini Core i3 gitu, paham Gen 10, kok ini bisa lebih mahal 100.000 ya gitu. Padahal teman-teman tuh nggak tahu bahwa 200.000 harga tadi itu membedakan tingkatan teman-teman, karena racikannya tadi agak berbeda. Jadi itu ya teman-teman harus perhatikan. Berarti sebenarnya menurut saya brand A itu kalau dengan harga yang sama baru bisa kita bandingkan mana yang lebih baik, mana yang kurang baik buat kita. Kalau kita perhatikan racikannya dan kita sesuaikan dengan harganya. Tapi kalau kita pukul rata teman-teman, kita pukul rata, kalau kita pakaikan dengan racikan yang sama, semua brand itu sama, nggak ada yang lebih baik menurut saya. Semua brand itu sama dengan racikan yang sama. Yang membedakan kita saat ini di pasaran adalah racikannya yang berbeda. Jadi teman-teman harus perhatiin racikannya yang penting, bukan oh Acer nih bagus gitu, enggak, karena brandnya sudah sering dipakai teman-teman saya gitu, jadi saya recommended harus beli Acer, enggak teman-teman. Terkadang kita perlu perhatikan brand lain biar kita punya referensi racikan siapa sih yang lebih baik, racikannya seperti apa ya. Teman-teman perlu perhatikan perbedaan prosesornya, tingkatan prosesornya, kecepatan prosesornya, turbo prosesornya, boost prosesornya seperti itu. Terus teman-teman harus perhatikan penyimpanannya, mana yang lebih baik antara si A dengan B. Jadi sudah teman-teman perhatikan, baru RAM-nya itu harus diperhatikan juga teman-teman. Kalau layar saya rasa semua sudah sepakat menggunakan teknologi yang sama saya rasa. Dan rata-rata contoh kita ambil 14 inci, laptop dengan 14 inci rata-rata layarnya menggunakan teknologi yang sama, yang harganya mirip-mirip teman-teman. Mungkin teman-teman bandingkan dengan ROG gitu ya, dengan Acer yang biasa gitu, ya nggak banding teman-teman. Maksud saya itu yang tidak jauh beda harganya, kita bandingin pasti racikannya yang berbeda. Jadi kenapa makin mahal itu karena racikannya ada yang lebih dari si B biasanya. Jadi teman-teman itu harus perhatiin. Kurangnya kita tidak memperhatikan oh yang lebih mahal itu lebih baik. Kadang tidak teman-teman. Tergantung kita butuhnya di mana. Terkadang racikan laptop itu dia pakai brand yang mahal di SSD, sehingga RAM-nya diturunin teman-teman. Padahal kita butuh RAM, bukan kualitas dari merek si SSD atau kuantitasnya si SSD. Kita penyimpanan butuhnya sedikit doang gitu. Tapi kita butuh RAM yang lumayan besar. Biasanya brand itu menaikkan kuantitas dari si SSD, menurunkan si RAM. Tapi kita butuhnya RAM, berarti kita harus cari
brand lain yang mengeluarkan RAM-nya yang tinggi dan kuantitas dari penyimpanannya rendah, seperti itu trik dari saya harap ini dapat menjawab pertanyaan dari teman saya dan adik saya juga, dan teman-teman yang mau beli laptop. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah, teman. Insya Allah kita akan jawab. Kita akan bantu juga memilihkan laptop dengan yang terbaik. Oke, itu aja teman-teman. Jika teman-teman suka video ini silahkan like. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan komen. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Biar channel ini bisa berbagi lebih banyak lagi ilmu-ilmu tentang teknologi. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Hasan, Halitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.